Pernikahan di atas kertas. Jangan lupa subscribe ya, dukungan kalian untuk berkembangnya channel Novelku. Jangan lupa tersenyum. Kamu berhak bahagia, setidaknya untuk orang-orang yang kamu sayangi. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Jangan lupa subscribe ya, karena subscribe itu gratis selamanya. Chapter 91. Agnes geram saat diperlakukan seperti itu. Tapi mau bagaimana lagi? Ia pun juga tak memiliki foto keluarganya yang utuh. Sejak kembali menjadi Putri Arsyadinata, sepertinya foto keluarga hanya ada saat hari raya saja. Dan saat seperti itu belum pernah dirasakan oleh Agnes. Besok pokoknya gak mau tahu ya. Besok layar monitor kamu itu harus sudah diganti dengan foto keluarga kamu. Harus. Jadi karyawan baru itu harus mengikuti peraturan. Jangan seenak sendiri, gertak karyawan itu dengan sangat garang. Gimana ceritanya sih? Aku kan gak punya foto keluarga sama Papa dan Fauzan. Kalau foto sama Mama sih ada banyak. Ya ampun, ribet banget sih kerja di sini. Bukannya pusing mikirin pekerjaan yang baru, ini malah pusing mikirin peraturan yang gak ada masuk akalnya sama sekali. Gumam Agnes sambil tersenyum terpaksa. Sedangkan para karyawan yang ada di sana malah terdiam sambil menyembunyikan senyumannya. Mereka sudah pernah merasakan apa yang Agnes rasakan saat ini. Jadi kini Agnes lah yang harus merasakan hal itu, sebagai karyawan baru. Di rumah megah Nan Asri, tak selalu memiliki penghuni yang saling mencintai pula. Mewah, tapi tak berarti indah pula bukan? Tak bisa selalu disamakan seperti banyaknya materi itu sama dengan banyaknya kebahagiaan. Senja menyibukkan diri menghabiskan petangnya dengan kebun hortensia. Bunga yang mekarnya tergantung kondisi tanahnya ini, selalu membuatnya terkagum-kagum. Sejak dulu. Senja, kamu lagi ngapain? Boleh Mama temenin? Mama ada mau ngomong sesuatu sama kamu. Tapi itu pun kalau kamu gak keberatan, soalnya ini tentang kamu dan Fauzan, ucap Neta menghampiri sang menantu. Mama, sini mah, aku lagi potongin daun yang udah menguning. Ini tanaman hortensia yang sengaja Fauzan bikin buat aku, Mah. Cantik kan? Oh iya, tadi Mama mau ngomongin apa? Tanya Senja menghentikan aktivitasnya sejenak. Untuk menghargai sang mertua, Senja menaruh gunting yang dipegangnya untuk memotong tangkai. Diperhatikannya sang mertua dengan tatapan penuh hangat. Seorang mertua yang nyatanya sudah ia kenal sejak dulu. Dulu, sebelum Mama ketemu dengan Haris dan Fauzan, Agnes itu pernah cerita ke Mama kalau kamu itu nikah sama laki-laki yang gak kamu cintai, cuma untuk mengikuti persyaratan dari sebuah pernikahan di atas kertas. Itu benar seperti itu, Senja? Tanya Neta berhati-hati.
Mama, semua itu benar kok, Mah. Awal pernikahan aku sama sekali gak mencintai Fauzan. Bahkan sebenarnya aku itu sangat membenci Fauzan saat itu. Karena yaitu tadi aku menikah sama Fauzan karena aku tahu kalau Papa Haris menyuntikkan dana ke perusahaan Papa aku, ke Gloriosa Group itu ada imbalannya. Dan imbalannya itu adalah sebuah pernikahan. Senja terdiam sejenak saat mengingat-ingat kejadian yang dulu. Kejadian di mana pengaruh kebencian yang begitu membuat hatinya seolah membeku. Bahkan hingga membuatnya buta akan kebahagiaan yang sesungguhnya. Waktu itu Kak Aksa bilang, kalau Fauzan meminta aku untuk menikah dengan dia. Sebagai agunan dari suntikan dana yang udah diberikan ke Gloriosa Group. Tapi seiringnya waktu, selama menikah dengan Fauzan, aku selalu mencari surat perjanjian itu, Ma. Karena aku mau membatalkan surat perjanjian itu, aku gak bisa hidup bersama dengan orang yang aku benci saat itu. Tapi aku gak menemukan surat itu sama sekali. Dan setelah beberapa lama hidup dengan Fauzan, dia baru jujur sama aku kalau sebenarnya surat perjanjian itu gak ada. Tepatnya udah dimusnahkan sama Papa Haris. Dengan alasan Fauzan yang benar-benar udah bahagia saat menikah dengan saat itu. Neta mendengarkan penjelasan dari sang menantu dengan sangat seksama. Ia juga tak percaya dengan apa yang ia dengar, bahwa ternyata sang putra yang telah menikahi gadis yang sebenarnya amat membencinya. Fauzan sebenarnya sangat baik padaku, Mah. Dia gak pernah berbuat kasar ataupun bermain tangan padaku. Cuma aja dia sering memaksakan kehendaknya secara sepihak padaku. Tapi entah kenapa, lama-kelamaan aku jadi malah jatuh hati sama sikap dia, Mah, ucap Senja sambil tersenyum simpul. Sebelum menikah, apa kamu udah pernah melihat Fauzan sebelumnya? Atau udah pernah mengenal dekat dengan dia? Kenapa kamu malah sebenci itu pada Fauzan? Tanya Neta penasaran. Senja menghela nafasnya dengan kasar. Ia terkekeh geli saat mengingat kejadian yang membodohkan itu. Hal yang dulu lebih tepat seperti ia membenci seseorang yang begitu berarti untuknya. Seseorang yang benar-benar mencintainya tanpa syarat apapun. Bahkan di saat Senja sedang dalam posisi yang terjatuh. Kak Aksa yang mendoktrin aku untuk hanya perlu menikahi Fauzan, bukan untuk mencintai Fauzan, Mah. Karena dulu aku gak pernah lihat Fauzan, Mah. Bahkan aku tadinya berpikir kalau Kak Aksa itu akan menikahkan aku dengan seorang tua bangka yang kemungkinan akan segera tutup usia dalam waktu dekat. Ternyata ekspektasiku salah besar. Tua bangka, kenapa kamu berpikiran seperti itu? Tanya Neta yang tak percaya bahwa anaknya malah dianggap sudah begitu renta. Karena pemikiran aku tuh hanya seorang tua bangka yang haus akan wanita. Yang selalu aja mau untuk disodorkan wanita muda. Apalagi hanya karena sebagai imbalan dari sebuah bisnis. Kalau umurnya masih muda, bertalenta dan berharisma seperti Fauzan itu aku gak habis pikir sih, Mah. Laki-laki muda dengan harta bergelimpangan seperti dia, mana mungkin mau menikah dengan wanita yang tidak ia kenal. Bahkan hanya sebagai agunan dari sebuah bantuan bisnis, jelas Senja. Neta mengusap lembut wajah mulus Senja.
Wajah yang hampir terlupakan dari sentuhan skincare di setiap harinya. Wajah yang penuh depresi akan masalah yang tak kunjung berakhir. Sekarang nyatanya seorang tua bangka yang kamu maksud itu telah menjadi sosok penerang untuk hidup kamu kan? Dia yang tampan dan mapan. Dia mampu jadi tempat peneduh dan tempat untuk kamu berkeluh. Dia jembatan kamu untuk menuju surga. Hargai dia sekarang ya sayang. Dia yang udah mampu merebut hatimu dari pilihan yang buruk sekalipun, ucap Neta menasihati. Senja tersenyum mendengar wejangan manis dari sang mertua. Orang yang selama ini menyayanginya layaknya anaknya sendiri, ternyata kini malah menjadi mertuanya dalam realita. Cari suami itu bukan masalah tampan dan mapan aja. Iya sih, mama ngerti hidup itu butuh apa-apa duit, ini itu beli apapun pakai duit, materi, gak punya duit gak akan ada berjalan kehidupan. Tapi apa kebahagiaan yang sebenarnya akan selalu bersama dengan itu? Tapi mak kata orang, duit juga bisa orang bahagia. Karena mereka pikir bisa membeli apapun yang mereka inginkan. Bantah Senja menimpali. Oke deh, Mama setuju kalau ada duit itu bisa bikin orang bahagia. Karena bisa melakukan hal apapun. Tapi setelah itu, sendirian gitu, banyak duit emang pasti banyak temen. Tapi giliran kamu gak punya duit gimana? Senja terdiam. Ia pun bingung kenapa pembahasan malah jadi ke materi. Tapi memang benar, pernikahannya dengan Fauzan dulu diawali dengan perdebatan materi yang tak kunjung berakhir. Gak semua materi bisa membeli kebahagiaan, sayang. Yang terpenting itu kamu saling melengkapi dengan suami kamu. Suami istri itu harus saling menopang, jangan saling bergantung. Karena kalian itu rapuh satu sama lain, kalian rapuh kalau berdiri sendiri. Beda halnya kalau kalian bersama-sama, itu jauh lebih kuat. Mama berharap sama kamu. Kelak jika Fauzan tak lagi memiliki apapun, jangan tinggalkan dia, karena dia rapuh tanpa topangan dari kamu. Di waktu petang, para karyawan dari berbagai perusahaan pun saling mendahului untuk mengisi absen pulang. Mereka yang sudah menyelesaikan pekerjaannya, langsung membereskan barang-barangnya. Sebagian pula ada yang masih bertengger rapi di meja kerjanya untuk merapihkan segala nominal yang tak kunjung seimbang. Ada juga mereka yang sudah lebih terburu-buru untuk mengejar angkutan umum. Akhirnya selesai juga kerjaanku. Lumayan berat juga sih, untuk materi kerjaan yang kayak gini. Kayaknya belum pernah aku pelajari sebelumnya deh. Lelah juga. Para senior juga udah pada pulang kayaknya. Jadi aku gak perlu repot-repot nungguin para senior yang gila hormat itu, ucap Agnes sambil mengendarkan pandangannya. Setelah itu, ia membereskan barang-barangnya yang ada di atas meja. Jarum jam seakan memaksa Agnes untuk segera bergegas pulang ke rumah. Apalagi kondisi jalanan dan angkutan umum yang pastinya sudah sangat padat. Agnes melenggangkan kakinya menuju lobi yang sudah terlihat cukup sepi. Namun tiba-tiba ada sebuah mobil sedan hitam yang menghampirinya. Ia juga membuka kaca mobil dan si pengemudi pun menyapa Agnes juga.
"Nes, ayo buruan masuk," seru Fauzan memberikan kode pada sang adik. Kakak ngapain? Gak usah deh, biar aku naik angkutan umum aja. Aku masih bawa ongkos kok, tenang aja, jawab Agnes tersenyum ramah. "Agnes, cepetan, masuk. Ngerti gak sih kalau kakaknya ngomong tuh? Katanya kamu gak mau ketahuan sama karyawan lain, kok malah dilama-lamain kayak gitu sih?" Kesal Fauzan dengan penuh penekanan. Tak sia-sia, akhirnya Agnes pun langsung buru-buru masuk ke dalam mobil sang kakak. Meskipun harusnya tidak perlu, tapi ia rasa ia tak memiliki cukup naga untuk berdebat dengan sang kakak lebih lama lagi. Kita kan satu perusahaan, satu rumah dan satu tujuan. Kenapa juga harus pisah-pisah pulangnya? Mendingan duitnya kamu simpan tuh. Kan gajian kamu juga masih lama banget kan? Ejek Fauzan memulai. Tuh nyebelin. Males aku kalau satu mobil sama kakak. Diledekin mulu. Kesel, keluh Agnes membuang muka. Fauzan pun tertawa puas saat mendengar keluh kesah sang adik yang semakin bertambah. Rintangan sang adik di hari pertamanya kerja, malah menjadi bahan bercandaan sang kakak. "Ah, kamu marah-marah mulu ah. Kenapa sih? Ada apa, coba ceritain sama kakak. Temen kerjamu lagi? Kamu menyebutnya apa? Senior gila hormat? Ah iya itu. Kenapa lagi dengan mereka? Masih masalah yang sama? Apa ada masalah yang baru?" tanya Fauzan menerka-nerka. Kakak bisa gak sih kalau ngasih peraturan tuh yang gampang aja gitu, yang masuk akal dan gak ngerepotin orang gitu loh. Hobi banget bikin karyawan baru jadi naik darah mulu deh, seru Agnes mengeluarkan unek-uneknya. Sambil masih fokus pada jalanan yang mulai padat di depannya, Fauzan terbelanga dengan ucapan Agnes. Ia mengintrospeksi dirinya dari kesalahannya, terlebih tuduhan dari sang adik. Kata para karyawan senior itu, setiap karyawan gak boleh pasang foto idola atau foto apapun di layar desktop monitornya. Yang boleh dipajang, itu cuma foto keluarga, gak ada yang lain. Makanya tadi mereka marahin aku gara-gara aku pasang foto idola aku, ujar Agnes bersemangat. Ya udah bagus dong. Kamu pasang aja foto keluarga Arsya Dinata. Biar mereka itu tahu siapa kamu sebenarnya. Biar mereka gak berani macem-macem lagi sama kamu. Apalagi marahin kamu kayak gitu, cuma karena masalah yang sangat sepele, seru Fauzan ikut tersulut emosi. To be continue. Jangan lupa subscribe dan follow Instagramku Yao. Jaga kesehatan selalu. Thanks for watching.